Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilmin sa'ala Allah tariqan ila jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, cucuran nikmat, cucuran rahmat rezeki yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada keluarga dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Semoga diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilmin sa'alallahu tariqan ila jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Itulah daripada keutamaan manfaat mencari ilmu. Bahkan di dalam kitab, orang yang mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala itu malaikat, sayap malaikat itu di atas kita. Ini orang yang mencari ilmu, malaikat aja sayapnya di kita injak. Itu bagi orang yang mencari ilmu karena Allah. Dan bahkan ada juga orang yang mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya lillahi taala, itu ikan-ikan yang ada di laut itu beristighfar kepada Allah untuk kita. Itulah manfaat, keutamaan mencari ilmu. Makanya kita carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu apapun kita cari, tapi ilmu yang baik-baik. Kita punya teman full mondok dari SD sampai SMP, semua mondok terus. Itu hadisan bini emang cerita orang. Nah terus setelah mondok belum lulus SMA, mau pergi ke Yaman, mau pergi ke Yaman. Dia melupakan ilmu pelajaran umum. Bilanglah gurunya bilang ke gurunya lagi, ya Ustaz, ya Habib, walad anak mau pergi ke Yaman. Kata Ustaznya lagi, kata Habibnya, jangan dulu, selesai sekolahnya dulu. Walhasil nggak diizinin, tapi kekeh mau berangkat. Akhirnya ada suatu musibah yang mana tidak menjadikannya dia berangkat ke Yaman. Kalau beliau bilang sendiri itu karena dia menyepelekan pelajaran umum. Maka pelajarannya carilah ilmu yang baik yang harus kita pelajari. Karena sesuatu apapun yang kita lakukan itu harus didasari dengan ilmu. Mau sholat, ada nggak ilmunya? Ada. Kita pelajari dulu apa sih batalnya sholat, syarat sahnya sholat. Nah, kalau kita nggak tahu sholat kayak gimana, batalnya kayak gimana, sahnya kayak gimana, diterima nggak sholatnya? Belum tentu. Nggak
tahu karena ilmunya. Beda dengan orang yang baru masuk Islam. Nah itu belum tahu apa-apa, tapi Allah makfu karena belum tahu. Dia baca Bismillah doang waktu sholat tetap sah, tapi tetap harus belajar. Jangan udah Islam gini gue nggak belajar, Bismillah aja dulu diterima. Jangan, tetap harus belajar karena semua yang kita lakukan butuh namanya ilmu. Dan cemeng mau bongkar mobil, nggak tahu ilmunya ngasal, bener gak mobilnya? Nggak bener, ngasal. Hah? Ya kan harus lihat dulu ilmunya. Oh, cara bukanya kayak gini nih, benerinnya kayak gini nih. Nah itu harus ada ilmunya. Dimas berlewat anak nyeles duduk doang di ruang admin karena nggak tahu cara ilmunya nyeles. Gimana sih cara jualan yang bener nih, gimana sih cara prospek customer yang bener nih, supaya customer kayak wah si Dimas namanya gini ya, oh yaudah beli kayak gitu. Makanya semua harus didasari dengan ilmu. Kata Zubayd, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun ila ya'malu. Setiap daripada amal atau perbuatan bighairi ilmin ya'malu, tanpa didasari dengan adanya ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal, maka amalnya tidak diterima, ditolak. Maka dengan ilmu kita bisa menjadi orang yang bertakwa atau menjadi orang yang sesat. Ilmunya benar ya, ini yang kita pelajari, atau kita menjadikan ilmu itu orang yang bertakwa. Bertakwa itu harus sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha fi usrika wa yusrik. Bertakwalah kepada Allah dalam keadaan susah maupun tenang. Jangan dalam kita susah doang nih kita bertakwa, dalam senangnya enggak. Wah punya duit banyak, punya harta banyak, punya rumah banyak, cewek manapun nempel ke gua, tapi nggak ingat sama Allah. Allah yang ngasih harta. Hakikatnya kita yang mencari harta, tapi Allah yang memberi. Pada saat kita lagi di atas daun nih, kita nggak ingat Allah. Kita jarang sholat, jarang berzikir, jarang tahajud. Tapi ketika kita lagi dalam susah, lagi miskin, karirnya lagi jatuh, usahanya lagi jatuh, dia nggak ingat Allah, lagi gelisah, lagi galau diputusin cewek, sampai saking ingat Allahnya, lagi galau saking ingat Allahnya, sampai bersihin musola, sholat tahajud sampai nangis-nangis, sholat duha sampai sholat duha. Karena apa? Gelisah, karena galau. Baru dia ingat Allah, sebelumnya mana pernah sholat, mana pernah ingat Allah. Tapi ketika lagi galau, diputusin ceweknya, diputusin pacarnya, baru ingat Allah, sholat tahajud, nangis-nangis. Terus sampai yang tadinya nggak pernah bersihin musola, gara-gara yang putusin cewek sampai bersihin musola. Sampai sholat duha, sholat 5 waktu dulu, hampir setiap hari sholat 5 waktu. Itulah ilmu yang bisa menentukan mana meningkatkan daripada takwa kita. Nah makanya banyak-banyaklah kita harus mencari ilmu, karena ilmu penting untuk kita. Ya, mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.